Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Eli Nurhayati dari tim 2 SDN Mekar Maju Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menyelesaikan tantangan literasi dan numerasi bulan April, yaitu mengenai mewawancarai beberapa jenis pekerjaan. Adapun pekerjaan yang saya wawancara yaitu BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. Di sini juga saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Bapak Jujun Solihin SPD. Adapun beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya berikan. Baik Bapak, terima kasih karena sudah berkenan untuk diwawancarai oleh saya. Di sini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Bapak ketahui tentang peran dan fungsi BPD dalam pemerintahan desa, Bapak ya? Untuk pertanyaan pertama, peran dan fungsi BPD itu yaitu kita lihat dari singkatannya. Badan Permusyawaratan Desa, yaitu peran dan fungsinya untuk membantu kinerja kepala desa atau dalam bidang pemerintahan desa. Nah, selain itu juga peran BPD bisa merancang peraturan-peraturan yang ada di desa atau bisa juga yang disebut dengan Perdes, peraturan desa. Itu dirancang kepala desa dan juga BPD. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalaman Bapak dalam bekerja sama dengan masyarakat desa tentunya? Pengalaman BPD dalam membantu pemerintahan desa bersama masyarakat desa dalam berbagai bidang tentunya ada. Yang pertama dalam bidang pembangunan, yang kedua dalam bidang jalan, dan yang ketiga tadi saya sebutkan dalam bidang musyawarah desa. Nah, untuk pengalaman saya pribadi mengenai pengalaman di masyarakat yaitu sangat efisien, di mana kita BPD membantu masyarakat, di mana dalam masyarakat itu jika diadakan suatu pembangunan jalan, biasanya ada satu anggota BPD yang turun ke wilayah tersebut untuk membantu masyarakat dan untuk melihat apakah yang dibangunkan itu sesuai dengan dana yang diturunkan dari atas. Nah, setelah itu juga ada pembangunan Rutilahu. Nah, sebaiknya itu BPD juga ada satu orang yang melihat langsung dalam kegiatan Rutilahu tersebut. Sebab ini juga masih ada kaitannya dengan BPD dalam rancangan pembangunan di daerah desa tersebut. Oh, jadi kalau apa ya yang berperan di dalam BPD itu kalau di ini kan mah kayak pengawasan kayak gitu ya Pak ya, lebih ke mengawas di desa atau gimana? Asalnya peran BPD itu kan BPD Badan Pengawas Desa dulu. Nah, namun sekarang jadi Badan Permusyawaratan Desa. Lebih ke desa itu sebelum merencanakan peraturan-peraturan desa atau menjalankan pembangunan-pembangunan yang ada di desa itu dimusyawarahkan dahulu bersama BPD. Jadi sekarang lebih ke musyawarah desa bersama BPD, bersama kepala desa. Nah, itu dibentuklah dari musyawarah desa terbentuknya sebuah alokasi-alokasi anggaran dan sebuah peraturan-peraturan desa. Oh, begitu ya Bapak ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak ya. Terus kalau misalnya fungsi BPD atau tugas BPD itu untuk apa gitu? Tadi saya sudah jelaskan, selain bersama kepala desa, BPD juga lebih ke masyarakat ya. Masyarakat, jadi jika masyarakat itu yang dikaitkan dengan BPD, yang pertama BPD fungsinya yaitu menggali aspirasi masyarakat. Yang kedua, BPD itu setelah menggali aspirasi dari masyarakat, BPD mempelajari
tentang aspirasi-aspirasi yang keluar dari masyarakat. Nah, setelah itu BPD menyampaikan aspirasi yang ada di masyarakat tersebut ke dalam Musdes, musyawarah desa, yang dimana dalam Musdes itu ada beberapa tokoh golongan yang diundang untuk melaksanakan Musdes, seperti BPD, kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh pertanian, itu semua ada. Agar dalam semua kalangan tersebut muncullah setelah Musdes itu sebuah alokasi yang akan dibangunkan oleh kepala desa di anggaran tahun yang akan datang, seperti itu. Oh, mungkin penjelasannya juga udah cukup detail ya teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaannya yang selanjutnya ya Bapak ya, kalau misalnya di setiap tugas ataupun jabatan pasti ada masa berlakunya nih. Berapa tahun masa jabatan sebagai anggota BPD? Anggota BPD memiliki waktu atau jabatan sekitar 6 tahun asalnya. Tapi sekarang ada penambahan 2 tahun untuk anggota BPD dan untuk kepala desa. Jadi anggota BPD itu mengikuti kepala desa. Jika penambahan jabatan untuk kepala desa ada, maka untuk BPD pun juga ada. Sebab BPD juga, selain yang tadi saya jelaskan, BPD juga merencanakan atau membentuk sebuah panitia untuk pemilihan kepala desa. Nah, jadi sekarang jabatan BPD itu sekitar 8 tahun. Oh, berarti mengikuti masa jabatan kepala desa ya. Berarti umumnya waktu dulu itu masa jabatan kepala desa itu sekitar 6 tahunan ya, karena ada peraturan baru mungkin ya, jadi ditambah menjadi 8 tahun gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menangani masalah yang ada di wilayah desa? Karena tentunya setiap pekerjaan itu pasti akan adanya masalah gitu ya. Jadi bagaimana cara Bapak mengatasi atau menangani masalah yang ada di desa tersebut? Jika masalah timbul di lingkungan masyarakat, maka yang harus masyarakat ketahui, yang pertama masyarakat harus datangi adalah RT dan RW. Setelah melalui RT dan RW, mungkin nanti ada suatu kunjungan dari BPD yang disebut kunker atau kunjungan kerja ke setiap wilayah RT RW. Nah, biasanya di situ ditampunglah sebuah aspirasi dari masyarakat atau masalah yang ada di masyarakat tersebut atau masalah yang dikeluhkan di wilayah tersebut. Nah, setelah ditampung sebuah aspirasi dari masyarakat, nah jika perlu hari itu kita tangani, nah maka hari itu juga harus kita laksanakan atau observasi. Jika masalahnya mengenai sebuah pembangunan, mungkin akan terrealisasikan ketika kita sudah merancang sebuah anggaran untuk aspirasi tersebut bersama-sama kepala desa dan tokoh-tokoh lainnya yang tadi saya jelaskan. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Itu sudah mencakup menyeluruh lah, sudah dipahami mungkin ya oleh saya juga gitu ya. Mungkin cukupkan sekian ya beberapa pertanyaan yang saya lontarkan kepada Bapak, dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau tutur kata. Dicukupkan sekian. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.